Terkuak, cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan, jadi otak pembunuhan. Kasus kematian dua sejoli, Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam, perlahan mulai menemui titik terang, setelah sejumlah dugaan baru bermunculan ke publik. Satu di antara dugaan penyebab kematian Vina Cirebon dan Eki tersebut sempat diungkap kakak Vina, Marliana, kala menjadi bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo, yang tayang pada Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Terbaru, 1 orang DPO atas nama Peggy Setiawan alias Perong, akhirnya ditangkap jajaran Polda Jabar. Dalam podcast tersebut, Marliana mengungkap fakta jika Peggy mengenal dekat Vina. Bahkan, Peggy sudah berulang kali datang berkunjung ke kediaman Vina. Terungkap pula jika ternyata cinta Peggy terhadap Vina bertepuk sebelah tangan. Peggy selalu mendapat penolakan dari Vina ketika ia mengutarakan perasaannya. Cemburu, karena dia, Peggy, cintanya ditolak. Vina, kata Marliana, dikutip dari Curhat Bang Denny Sumargo. Menurut Marliana, Peggy sebagai pelaku utama memiliki motif kesal karena cintanya tak terbalaskan korban. Akhirnya, kata Marliana, Peggy pun mengajak teman-teman geng motornya untuk membalaskan dendam. Awalnya mungkin karena sakit hati karena ditolak terus, tutur Marliana. Memang rencananya memang memerkosa aja, karena adik saya buka mata, sebelumnya ditutup, akhirnya dibunuh, tambahnya. Lebih lanjut, Marliana menjelaskan, pihak keluarga ini kenal dekat dengan Peggy Setiawan maupun keluarganya. Bahkan, Peggy dan keluarganya sering berkunjung ke kediaman Vina. Di sisi lain, 1 di antara 3 buronan pembunuh Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, ditangkap jajaran kepolisian di tempat persembunyiannya. Buronan yang ditangkap tersebut yakni Peggy Setiawan alias Perong. Pembunuh Vina Cirebon tersebut ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Diketahui, kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki di Jawa Barat masih kembali jadi perhatian publik. Dari kasus ini, ada 11 tersangka dan 8 diantaranya sudah dijatuhi vonis hukuman. Sementara 3 lagi masuk dalam DPO. Selama 8 tahun berpindah-pindah tempat, Peggy Setiawan 1 di antara DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, ditangkap Polda Jawa Barat. Pria yang sering disapa Perong itu ditangkap Polda Jabar di wilayah Bandung. Peggy Setiawan Perong ditangkap lantaran terlibat dalam pembunuhan terhadap Vina Cirebon dan Eki. Peristiwa pembunuhan itu sendiri terjadi di sebuah lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon dan Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Agustus tahun 2016 silam. Diketahui, ada 11 orang pelaku pembunuhan Vina dan Eki dengan 8 orang yang sudah diadili di meja hijau. Sementara 3 orang lainnya menjadi DPO sejak kasus bergulir, salah satunya Peggy Setiawan. Setelah kasus ini kembali merebak, polisi pun sempat merilis ciri-ciri Peggy Setiawan. Kini, Peggy Setiawan pun sudah diamankan tim Polda Jabar pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, malam di Bandung. Atas nama Peggy Setiawan diamankan tadi malam di Bandung, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan. Sebelum ditangkap di Bandung, Peggy Setiawan Perong kerap berpindah-pindah tempat. Hanya saja diketahui, saat ditangkap Peggy Setiawan Perong tengah bekerja. Peggy Setiawan Perong ditangkap saat bekerja sebagai buruh bangunan. Informasi yang kami dapat, Peggy ini bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Kami melakukan penangkapan di Bandung, tuturnya. Istri mantan Bupati Cirebon angkat bicara anaknya dituduh terlibat pembunuhan Vina. Anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Tudingan tersebut muncul setelah pengacara kondang Hotman Paris bersuara terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam viral lagi setelah kisahnya dijadikan film. Keluarga mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra bereaksi keras atas tuduhan yang menyeret anaknya terlibat pembunuhan Vina Cirebon. Istri mantan Bupati Cirebon Wahyu Ciptaningsih, yang juga mantan Wakil Bupati Cirebon angkat bicara terkait anaknya yang dikaitkan dengan pembunuhan Vina Cirebon. Mantan Wakil Bupati Cirebon Wahyu Ciptaningsih mengklarifikasi keterkaitan keluarganya dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dalam narasi yang berkembang di media sosial, seorang anak Wahyu Ciptaningsih disebutkan termasuk dalam daftar pencarian orang, DPO, terkait kasus kematian Vina Cirebon. Melalui akun Instagram pribadinya,
Bunda Ayu Ciptaningsih, Ayu, sapaan akrabnya, membantah tuduhan tersebut. Waduh, bangun tidur sudah ramai begini. Punten Mas dan Mbahnya, terima kasih sudah mampir ke Instagram saya. Sekali lagi, saya ingin klarifikasi perihal kasus Vina yang sedang hangat. Bahwa saya dan keluarga saya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan kasus tersebut, tulis Ayu di kolom komentar salah satu unggahannya, seperti dikutip dari Tribun, Senin, tanggal 20 Mei tahun 2024. Istri dari mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra menyebutkan bahwa anaknya tidak ada yang bernama Dani atau Andi, seperti nama DPO yang dirilis oleh kepolisian. Anak saya tidak ada yang bernama Dani atau Andi seperti yang dikaitkan dengan DPO kasus tersebut. Mungkin netizen menyangkut pautkan dengan anak saya yang bernama Ramadhani Ramadhani Sastra yang ada kemiripan nama. Namun, saya tegaskan sekali lagi, Dani yang tertera dalam DPO kasus Vina bukan anak saya, lanjutnya dalam klarifikasi tersebut. Sebagai seorang perempuan, Ayu turut prihatin atas kejadian yang menimpa Vina dan pacarnya, Eki. Ia mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan menunggu keterangan resmi dari kepolisian. Saya sebagai perempuan turut prihatin atas kejadian yang terjadi dalam kasus Vina. Mari kawal bersama-sama dan menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian, tulisnya. Opini yang menyangkut pautkan anak mantan Bupati Cirebon dengan pelaku DPO kasus Vina berawal dari unggahan pengacara kondang Indonesia, Hotman Paris Hutapea, di akun Instagram pribadinya. Dalam keterangannya, Hotman kembali mendesak penyidik membuka tabir kasus pembunuhan Vina di Cirebon pada 2016 lalu. Terbaru, Hotman Paris mengungkapkan dugaan bahwa salah satu pelaku pembunuhan Vina adalah anak dari mantan pejabat berpengaruh. Hotman mendesak para penyidik untuk segera memanggil mantan bupati tersebut. Adapun 3 pelaku yang masih buron adalah Dani, 28, Andi, 31, dan Pegi, 30. Sudirman, salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, dilaporkan dalam kondisi baik-baik saja. Hal ini disampaikan oleh ayahnya, Suratno, saat diwawancarai di rumah kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti, Minggu, tanggal 19 Mei tahun 2024. Ya, kabarnya, Sudirman, baik-baik saja, ujar Suratno. Ia menambahkan bahwa kunjungannya terakhir menemui anaknya dilakukan sebelum Lebaran. Terakhir nengokin Sudirman sebelum Lebaran. Kondisinya waktu itu sehat-sehat saja. Nah, setelah Lebaran, belum nengokin lagi, ucapnya. Suratno mengungkapkan, kendala materi sebagai alasan belum bisa menjenguk putra kelimanya tersebut. Belum punya uang buat ongkosnya, ditambah harus bawa-bawaan kan kalau nengok itu, jadi harus bawa uang sama barang makanan gitu, ucap dia. Seperti diketahui, Sudirman, bersama dengan ke-7 terpidana lainnya, dihukum atas keterlibatannya dalam kasus yang sempat menghebohkan Cirebon dan mendapatkan perhatian luas dari publik pada tahun 2016 lalu. Kasus yang menimpa Sudirman dan terpidana lainnya kembali mencuat setelah kisah sang korban, Vina dan pacarnya Eki diangkat ke layar lebar dan saat ini sudah ditonton 3,8 juta kali. Dalam perjalanannya, kasus tersebut menjadi perbincangan hangat lantaran masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap. Namun belakangan mencuat, ke-8 terpidana ini disebut merupakan korban salah tangkap dan beda kasus. Tim kuasa hukum para terpidana pun menyampaikan kejanggalan-kejanggalan kasus tersebut, khususnya kejanggalan yang terjadi di fakta persidangan. Salah satunya, penangkapan yang dilakukan terhadap Sudirman. Sudirman baru pulang dari rumah kakaknya dan ditangkap saat hendak masuk ke gang rumahnya, kata Titin. Penangkapan para kliennya ini, menurut Titin, bermula dari informasi 2 warga, Dede dan Aep, yang mengaku melihat keributan di lokasi kejadian. Namun, Dede dan Aep tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, ujarnya. Adapun, Sudirman telah divonis seumur hidup dan kini sudah menjalani hukuman selama kurang lebih 8 tahun. Sosok Ibtu Rudiana, ayah Eki pacar Vina Cirebon terus buru 3 DPO pembunuh. Setelah lama bungkam dan sempat menghilang, ayah dari Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, pacar Vina Cirebon, akhirnya muncul ke publik. Ayah Eki, pacar Vina Cirebon, yang ikut tewas dianiaya geng motor itu, merupakan anggota Polri berpangkat Balog 2. Ia adalah Ibtu Rudiana SHMH yang saat ini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota, Jawa Barat. Ibtu Rudiana SHMH muncul dan memberikan pernyataan melalui video yang diunggah di media sosialnya, @rudianabison. Diketahui, Eki dan Vina adalah korban pembunuhan geng motor di Cirebon, Jawa Barat, pada tahun 2016. Lantas, seperti apa sosok Ibtu Rudiana SHMH yang merupakan ayah dari pacar Vina, Eki? Ini profilnya. Ibtu Rudiana adalah seorang anggota polisi dengan gelar Sarjana Hukum, SH, dan Magister Hukum, MH.
Ibtu Rudiana SHMH merupakan lulusan Sekolah Inspektur Perwira Angkatan, SIP. 46 Sekolah Pembentukan Perwira Sukabumi Resimen Wira Satya Harjuna, WSH, tahun 2017. Dari penelusuran tribunnews.com, ia lahir pada tanggal 10 Mei tahun 1974. Sehingga Ibtu Rudiana kini berusia 50 tahun. Saat ini, ia menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota, Jawa Barat. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kesambi Cirebon. Jabatan sebagai Kapolsek Kesambi itu disandang Ibtu Rudiana sejak tanggal 12 September tahun 2022. Namun sekira akhir April tahun 2024, Ibtu Rudiana dipindah ke Kapolsek Kapetakan. Hal ini diketahui dari unggahan akun Instagram @kelpekiringan yang mengucapkan selamat dan sukses untuk Ibtu Rudiana SHMH. Perwira Polisi Balok 2 di pundaknya itu juga memiliki akun Instagram dengan nama @rudianabison. Akun Instagram milik Ibtu Rudiana sudah diikuti sekira 2.200 follower dan mengunggah 144 postingan, salah satunya tentang Eki. Rudiana semoga Allah selalu meridhoi, demikian yang tertulis dalam bio Instagram perwira pertama polisi itu. Pada akhir 2023, Ibtu Rudiana mendapat penghargaan Person of the Year 2023 dari sebuah media lokal di Cirebon. Ia menjadi Person of the Year 2023 kategori tokoh pelopor pencegahan kenakalan remaja. Perwira Polisi Balok 2 di pundaknya itu memang memprioritaskan program pencegahan kenakalan remaja seperti tawuran. Pasalnya, di wilayah Kesambi terdapat sejumlah sekolah menengah dan perguruan tinggi. Juga ada beberapa titik di Kesambi yang kerap menjadi lokasi tawuran antar siswa bahkan tawuran antar sekolah. Oleh karena itu, ia menempatkan sejumlah personel di titik yang dianggap rawan atau kerap dijadikan tempat kerumunan saat bubaran pulang anak sekolah. Ayah Muhammad Rizky Rudiana, Ibtu Rudiana merupakan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudiana akhirnya muncul ke publik menanggapi kasus Vina Cirebon yang juga merenggut nyawa putranya. Sebelumnya, Ibtu Rudiana bahkan menghilang dari jejak digital sosial media Instagram. Sempat memposting foto Eki saat film Vina, sebelum 7 hari viral, akun Instagram Ibtu Rudiana pun menghilang. Sosoknya pun dipertanyakan publik lantaran ia merupakan seorang perwira polisi. Publik penasaran kenapa 3 pelaku kasus Vina Cirebon masih buron sejak 8 tahun kejadian. Padahal ayah korban merupakan anggota polisi. Ibtu Rudiana pun akhirnya buka suara dan mengatakan kalau dirinya selama ini tak tinggal diam begitu saja. Dirinya memposting video pernyataan dalam akun Instagramnya yang sudah kembali itu. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim, kata Ibtu Rudiana dalam sebuah video. Pencarian yang ia lakukan itu, menurutnya sudah membuahkan hasil, di mana sudah ada 8 pelaku yang diamankan dan telah diadili. Sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan, jelasnya lagi. Ibtu Rudiana pun berharap agar 3 pelaku yang masih buron bisa segera ditangkap. Lalu ayah Eki pun meminta netizen untuk tidak membuat asumsi yang tidak benar. Ia berharap netizen tidak memberikan pernyataan yang membuatnya semakin sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, katanya sambil menangis. Meski sudah 8 tahun berlalu, kesedihan mendalam masih terlihat jelas di wajah Ibtu Rudiana. Bahkan saat mulai menyebutkan nama putranya, Ibtu Rudiana langsung menangis. Diduga rasa sakit yang begitu dalam itulah yang membuatnya tak mau sosok Eki difilmkan.